Getaran dimulai di tulang belakang, dengungan dalam yang naik dari lantai logam dan menetap di dasar tengkorak. Itu bukan suara mesin tertentu, tetapi simfoni konstan dari 100.000 ton baja yang menahan ombak laut. Udara berbau cat baru, minyak panas, dan rasa asin yang syarat dengan listrik statis. Anda melihat keluar jendela kecil bundar, kira-kira setebal lengan, dan tidak melihat daratan. Hanya hamparan air biru keabu-abuan yang tak berujung, dibelah oleh puncak busa putih, membentang hingga menyatu dengan langit kelabu yang rendah. Ini bukan tempat yang Anda datangi secara tidak sengaja. Ini adalah tujuan yang Anda datangi, terlepas dari dunia yang dikenal dan ditempatkan di tepi segalanya. Helikopter yang membawa Anda ke sini, burung mekanik yang menari di atas ombak untuk waktu yang terasa seperti keabadian, kini menjadi kenangan yang memudar dalam bisikan angin. Yang tersisa adalah ini, sebuah pulau yang bukan pulau, benteng yang tidak melindungi kerajaan, tetapi rahasia yang terkubur bermil-mil di bawah kaki Anda. Selamat datang di satu-satunya tempat di bumi di mana, sebelum Anda mendapatkan euro pertama Anda harus terlebih dahulu membayar dengan kemanusiaan Anda sendiri. Selamat datang di Anjungan Minyak, dunia di mana hukum normal tidak berlaku. Lupakan semua yang Anda ketahui tentang hari kerja. Lupakan kemacetan lalu lintas, istirahat minum kopi, menelepon ke rumah saat makan siang. Di sini konsep jadwal adalah abstraksi yang jauh seperti pantai yang tak terlihat. Di sini kalender yang berbeda berlaku, diukur dalam rotasi, dalam shift 12 jam yang saling berkesinambungan tanpa gangguan hari Sabtu atau Minggu. Hukum perburuhan, hak-hak, konvensi sosial, kabur seperti kabut di atas laut ketika Anda memasuki wilayah industri ekstrateritorial ini. Anda tidak berada di negara manapun. Anda berada di konsesi, di sebidang laut yang disewakan kepada sebuah perusahaan yang aturannya adalah satu-satunya konstitusi yang sah. Otoritas tertinggi bukanlah hakim, melainkan pengawas shift. Keselamatan bukanlah hak, melainkan dogma agama yang ketidakpatuhannya dapat memiliki konsekuensi instan dan brutal. Ini adalah lingkungan di mana kebebasan pribadi ditukar sejak detik pertama dengan kelangsungan hidup kolektif, di mana setiap gerakan, setiap isyarat dikodifikasi dalam prosedur yang seketat misi luar angkasa. Karena pada dasarnya, memang seperti itulah adanya. Sebuah koloni manusia di planet yang tidak bersahabat bernama Ocean, di balik menara logam, kota industri terapung. Dari jauh tampak menipu. Terlihat seperti hanya rig pengeboran di atas kaki, sebuah set konstruksi raksasa yang ditanam di air. Tetapi mendekatlah, naiklah ke dek utamanya, dan kenyataan akan menghantam Anda dengan kekuatan gelombang yang menghantam. Ini bukan sekadar struktur sederhana. Ini adalah kota lengkap, vertikal, dan bertumpuk, dikompresi ke dalam ruang seluas 2 lapangan sepak bola. Sebuah kota yang satu-satunya produknya bukanlah perdagangan atau budaya, tetapi energi dalam bentuknya yang paling mentah dan paling mudah meledak. Bayangkan distrik-distrik sebuah metropolis. Sekarang gantilah dengan lapisan-lapisan baja. Ada distrik perumahan, serangkaian modul bertumpuk yang menampung kabin untuk 200, 300, terkadang 500 jiwa. Ada distrik layanan, dapur industri yang memberi makan pasukan, kafetaria yang berbau makanan gorengan dan kopi kental, gimnasium kecil yang menghadap jurang, ruang rekreasi dengan televisi yang menampilkan berita dari dunia yang tampaknya tidak lagi nyata. Kemudian ada distrik industri, jantung yang gelap dan berdenyut. Di sini berdiri anjungan pengeboran, pipa-pipa berkilauan membentang bermil-mil melintasi landscape, dan kompresor sebesar truk berjongkok, menghembuskan napas yang kuat dan stabil. Di sana terdapat laboratorium tempat setiap gram lumpur yang diangkat dari kedalaman dianalisis, ruang kendali yang penuh sesak dengan layar yang menampilkan tekanan, suhu, dan aliran seolah-olah itu adalah tanda-tanda vital patient coma. Dan di bawah semuanya, di dalam perut yang lembab dan bergema, terletak pembangkit listrik, generator diesel meraung siang dan malam, pabrik desalinasi mengubah air laut menjadi sumber daya yang berharga seperti emas, dan sistem pengolahan yang berupaya menjinakkan limbah dari metabolisme industri yang hiruk-pikuk ini. Kelahiran raksasa.
bagaimana sebuah pulau baja dibangun. Namun kota ini tidak lahir di sini. Keberadaannya adalah hasil akhir dari salah satu kampanye rekayasa paling berani dan termahal yang pernah dilakukan. Sebuah kelahiran dahsyat yang terjadi ratusan, terkadang ribuan, mil dari tujuannya. Semuanya dimulai di galangan kapal. Katedral logam tempat udara dipenuhi dengan suara pengelasan busur dan dentuman palu pneumatik. Di sini, bagian-bagian monster itu ditempa. Kaki-kaki jaket, struktur kisi yang menyerupai menara Eiffel yang tergeletak, dibangun dalam beberapa bagian yang beratnya ratusan ton. Dek atas, lempengan baja bertingkat yang dipenuhi lubang yang telah dibor sebelumnya untuk setiap mesin, setiap pipa, setiap kabel, dirakit seperti lambung kapal kolosal. Tak satu pun dari bagian-bagian ini dapat diangkut melalui jalan darat. Ukurannya terlalu besar, terlalu berat. Mereka membutuhkan tongkang khusus, platform semi-submersible yang sebagian terendam sehingga kargo dapat diapungkan ke atasnya dan kemudian diangkat keluar. Perjalanan ke lokasi pemasangan adalah sebuah usaha epik tersendiri. Kapal tunda yang kuat menyeret raksasa-raksasa ini melintasi lautan lepas, bergantung pada badai, selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Kemudian, tibalah saat yang menentukan. Di lokasi yang ditentukan, sebuah kapal derek, sebuah kapal raksasa maritim dengan lengan derek yang menjulang seperti tiang katedral, menunggu. Pekerjaannya menuntut ketelitian luar biasa. Dengan ombak yang mengguncang derek dan tongkang yang menopang bagian tersebut, para operator harus melakukan tarian kekuatan yang berlawanan. Mereka mengaitkan, menegangkan, dan perlahan, inci demi inci, mengangkat bagian kaki atau dek yang beratnya bisa lebih dari 10 lokomotif gabungan dan mengarahkannya melintasi permukaan air untuk menyambungnya dengan bagian yang sudah ada. Setiap pengelasan yang dilakukan di laut, tergantung di atas jurang, adalah masalah hidup atau mati. Setelah struktur utama dirakit, ia ditambatkan ke dasar laut. Untuk platform tetap di perairan dalam, ini melibatkan tiang pancang berongga dengan diameter terowongan yang dipaku melalui kaki dan puluhan meter ke dalam lapisan tanah bawah laut. Tantangan pertama, tiba dengan selamat dan sehat. Itulah mengapa sebelum seorang pekerja menginjakkan kaki di dek baru itu, mereka harus menjalani ritual inisiasi yang sama sekali bukan upacara dan sepenuhnya didorong oleh pragmatisme yang brutal. Perjalanan Anda tidak dimulai di helipad. Perjalanan itu dimulai beberapa hari sebelumnya di pusat pelatihan di darat. Di sini, Anda diubah dari warga sipil menjadi anggota kru platform. Anda diberi pakaian bertahan hidup, jumpsuit neopren merah terang yang mengembang secara mengerikan, dan dilemparkan ke dalam kolam tempat kekacauan helikopter yang tenggelam disimulasikan. Anda belajar membebaskan diri dari tali pengaman terbalik di bawah air. Paru-paru Anda terasa terbakar. Anda belajar mengembungkan rakit penyelamat di tengah gelombang buatan dan asap. Anda diajari untuk memadamkan api dengan selang bertekanan tinggi, untuk menutup katup di simulator yang bergetar dan berbunyi seperti aslinya. Anda menjalani pemeriksaan medis yang menyeluruh, jantung yang lemah, tekanan darah yang tidak terkontrol dengan baik, masalah psikologis laten. Ini adalah alasan untuk langsung dikeluarkan. Platform ini bukanlah rumah sakit. Ini adalah pos terdepan di mana evakuasi bisa mustahil dilakukan selama berhari-hari karena cuaca. Kemudian tibalah penerbangan. Anda naik helikopter dengan perasaan cemas. Anda mengenakan jaket penyelamat otomatis dan pelacak pribadi. Suara baling-baling helikopter menenggelamkan percakapan apapun. Selama penerbangan, yang bisa berlangsung lebih dari 1 jam, Anda hanya melihat air. Garis pantai menghilang. Platform itu tampak seperti mainan di hamparan luas, perlahan-lahan tumbuh menjadi monster. Isolasi total, ketika siang dan malam kehilangan. Maknanya rumah barumu adalah sebuah kabin. Jangan sebut itu kamar. Itu adalah bilik logam, dicat dengan warna industri yang kusam, yang kamu bagi dengan teman sekamar yang, jika kamu beruntung, tidak mendengkur. Ada 2 tempat tidur susun, 2 lemari kecil, wastafel kecil, sebuah jendela jika kamu beruntung. Ruangannya sangat sempit sehingga kamu dapat menyentuh kedua dinding yang berlawanan dengan merentangkan tanganmu. Di sini, waktu terdistorsi.
12 jam kerja memiliki intensitas yang akan segera kita ketahui. Tetapi 12 jam istirahat mungkin merupakan tantangan psikologis yang lebih besar. Suara bising tidak pernah berhenti. Itu adalah dengungan frekuensi rendah yang meresap kemana-mana, kehadiran konstan yang pada awalnya mengejutkan dan kemudian menetap di latar belakang kesadaranmu, mengikis batas kesabaranmu. Makanan, meskipun berlimpah dan tinggi kalori, terasa monoton. Itu adalah bahan bakar, bukan kenikmatan. Koneksi internet, jika ada, lambat, mahal, dan dipantau. Panggilan satelit adalah kemewahan yang mahal dan sering terputus oleh gangguan statis. Anda terisolasi secara fisik, tetapi juga kekurangan informasi. Dunia luar menjadi bisikan, berita utama yang seolah berbicara tentang planet lain. Kabar dari keluarga Anda datang terkompresi seperti pesan dalam botol. Siklus siang malam kehilangan makna pengaturannya. Anda bekerja siang dan malam, tidur ketika giliran kerja Anda berakhir, meskipun di luar tengah hari dan matahari memantul dari ombak. Tirai kabin tebal, tetapi cahaya merembes masuk, dan dentuman konstan mesin tidak mengenal kegelapan. Isolasi sensorik dan sosial ini adalah asam yang lambat. Ia mengikis gagasan individualitas. Anda direduksi menjadi sebuah fungsi, sebuah angka dalam sebuah giliran kerja, sebuah tubuh yang menempati ruang di dalam sel baja. Kerinduan akan rumah bukanlah perasaan romantis. Itu adalah rasa sakit yang tumpul, beban di dada Anda yang semakin berat setiap harinya. Satu-satunya komunitas adalah komunitas tahanan sukarela lainnya yang berbagi nasib Anda. Persahabatan yang intens dan sementara terjalin melebur menjadi ketidaknyamanan bersama. Ketegangan pun muncul, gesekan yang tak terhindarkan ketika ruang pribadi diukur dalam sentimeter, dan satu-satunya pelarian adalah pekerjaan itu sendiri. Platform ini mengambil segalanya: keheningan, kesendirian yang dipilih, koneksi, gagasan tentang waktu siklik. Sebagai gantinya, untuk saat ini, platform ini hanya menawarkan kabin, makanan hangat, dan janji kompensasi yang masih jauh dan tak berwujud. Harga keterampilan dan bahaya jam alarm tidak berdering. Itu adalah getaran di bantal, dentuman tumpul dalam tidur yang tak pernah benar-benar nyenyak. Jam 5 pagi, meskipun di tempat ini itu hanya berarti sudah waktunya bagi shift malam untuk melepaskan mimpi buruknya kepada shift siang. Lucas, seorang pekerja kasar dengan 3 tahun pengalaman kerja, duduk dari ranjang atas. Tubuhnya terasa berat seolah-olah dia telah dipukul, kelelahan yang menghancurkan tulang yang tak pernah bisa dihilangkan oleh tidur. Teman sekamarnya mendengkur di ranjang bawah, suara berirama yang bercampur dengan dengungan abadi peron. Tidak ada jendela di bilik ini. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah fajar menyingsing di luar atau apakah badai sedang terjadi di laut. Hanya ada kepastian tugas yang terbuat dari logam. Dia mengenakan pakaian dalam thermal, jumpsuit tahan api biru, dan sepatu keselamatan berujung baja. Setiap pakaian adalah penghalang, jimat melawan lingkungan. Ia melangkah keluar ke koridor sempit berpendar dan menuju ruang makan. Udara sudah berbau kopi gosong dan telur goreng. Para pria makan dalam diam, bertukar kalimat pendek, mata mereka masih bengkak. Tidak ada energi untuk bersosialisasi. Makanan adalah bahan bakar, cadangan kalori untuk 12 jam ke depan. Lucas melahap makanannya. Ia tahu bahwa, begitu sampai di lokasi pengeboran, tidak akan ada istirahat untuk hal-hal yang tidak benar-benar diperlukan. Ia mengambil helm pengaman, sarung tangan tahan potong, kacamata pengaman, dan sabuk pengamannya. Setiap barang diperiksa, setiap gesper dikencangkan. Melangkah keluar, kenyataan menampar wajahnya. Udara dingin dan lembab, berat dengan bau minyak mentah yang menyengat dan sengatan udara asin. Suara bising yang teredam di koridor interior meledak di sini dengan segala keriuhannya. Gemuruh ritmis bor, desisan pipa uap, rintihan angin melalui kisi-kisi baja, deru generator yang jauh. Lucas berjalan di sepanjang jalan setapak dengan lantai berlubang-lubang. Dari sana ia dapat melihat 30 meter di bawah kakinya, ombak yang menghantam kaki-kaki platform dengan bunyi gedebuk yang tumpul dan kuat. Dia tidak melihat ke bawah. Pikirannya sudah mulai berubah.
Ketidaknyamanan karena terkurung, nostalgia, kelelahan, semuanya terkompresi dan tersimpan rapi. Sekarang dia memasuki keadaan konsentrasi tinggi yang absolut. Awak kapal yang tak pernah berlayar. Benteng baja ini tidak dikendalikan dengan kemudi, tetapi dengan hierarki pengetahuan dan simfoni spesialisasi yang saling terkait. Ini bukan pabrik. Ini adalah organisme industri, dan setiap orang di dalamnya adalah sel yang terspesialisasi dalam fungsi vital. Di otak, terisolasi di ruangan ber-AC yang dipenuhi cahaya remang-remang dari puluhan layar, terdapat tim pengendali. Para insinyur pengeboran dengan gelar doktor di bidang geologi dan mekanika fluida adalah para ahli strategi. Mereka menafsirkan data seismik, menentukan lintasan sumur, dan menghitung tekanan dengan persamaan yang dapat memenuhi seluruh papan tulis. Di samping mereka, para operator dengan jari-jari yang bergerak cepat di layar sentuh adalah para ahli taktik. Mereka mengontrol berat pada mata bor, kecepatan rotasi, aliran lumpur pengeboran. Perubahan sepersekian detik dalam reaksi mereka dapat berarti perbedaan antara keberhasilan dan bencana yang bernilai jutaan. Inilah sistem saraf pusat. Sistem saraf perifer terdiri dari teknisi instrumentasi dan listrik. Mereka adalah ahli saraf dari monster tersebut. Mereka bergerak di sekitar anjungan dengan kotak berisi peralatan presisi, mengkalibrasi sensor yang mengukur tekanan ribuan bar, suhu ratusan derajat, dan aliran jutaan liter. Sensor yang salah kalibrasi dapat mengirimkan informasi palsu ke otak yang menyebabkan keputusan yang berakibat fatal. Pekerjaan mereka sunyi, teliti, dan tak ternilai harganya. Kemudian ada sistem otot. Para pekerja kasar seperti Lucas, para operator menara bor, para pengebor. Mereka adalah kekuatan kasar yang cerdas. Mereka bekerja di dek pengeboran, lingkaran baja yang berlumuran lumpur dan kebisingan yang memekakkan telinga. Mereka menyambungkan dan melepaskan bagian pipa sepanjang 30 meter yang beratnya beberapa ton dengan bantuan klem hidrolik raksasa yang disebut iron roughnecks. Mereka memanjat menara bor 50 meter di atas dek, bergoyang mengikuti gerakan anjungan untuk memandu pipa. Kekuatan fisik mereka luar biasa, tetapi keahlian sejati mereka terletak pada koordinasi yang terencana. Bahasa isyarat dan pandangan yang mencegah kesalahan sepersekian detik merenggut lengan mereka atau mengubah mereka menjadi noda di baja. Dan yang melindungi seluruh organisme ini adalah sistem kekebalan tubuh mereka. Para petugas keamanan, dengan mata yang mengawasi segalanya, menghentikan setiap pekerjaan pada tanda-tanda risiko pertama. Detak jantung sang monster, pengeboran hingga kedalaman yang tak terbayangkan. Jantung sang monster berdetak di dek pengeboran, dan detak jantungnya adalah suara bor, dentuman yang dalam dan menggetarkan yang bergema di seluruh struktur dan terasa hingga ke gigi. Tetapi apa yang terjadi di sini hanyalah puncak gunung es yang terjun ke dalam kegelapan. Mata bor, sebuah alat seukuran piring makan tetapi dilapisi dengan berlian industri, berputar bukan 30 meter di bawah dek atau 100 meter. Mungkin kedalamannya 3.000, 4.000, bahkan 5.000 meter, menembus lapisan batuan sedimen, garam, formasi serpihan di bawah dasar laut. Rangkaian bor, serangkaian pipa baja yang dibaut bersama adalah alat pengeboran terpanjang, termahal, dan paling rumit yang pernah dibangun oleh umat manusia. Ini adalah cambuk baja sepanjang beberapa kilometer. Ujungnya dipandu dengan presisi sepanjang meter melalui target yang tak terlihat, mengikuti lintasan 3 dimensi yang dirancang oleh otak di ruang kendali. Rahasia yang menjaga kegilaan ini tetap terkendali bukanlah baja, tetapi lumpur. Lumpur pengeboran, campuran tanah liat yang padat dan kompleks, adalah jantung dari sistem ini. Lumpur dipompa dengan tekanan yang sangat tinggi melalui bagian dalam pipa, mengalir keluar melalui mata bor untuk mendinginkannya, dan membawa serpihan batuan, dan kembali melalui ruang anular antara pipa dan dinding lubang sumur. Namun fungsi terpentingnya adalah sebagai penyeimbang. Pada kedalaman tersebut, reservoir minyak dan gas berada di bawah tekanan yang sangat besar, terperangkap selama jutaan tahun. Jika tekanan itu menemukan jalan ke permukaan, ia akan menyebabkan ledakan. Ledakan yang tidak terkendali yang dapat melontarkan pipa seperti rudal, membakar anjungan dalam bola api yang terlihat dari luar angkasa,
dan menyebabkan tumpahan dengan konsekuensi yang tak terhitung. Lumpur dengan kepadatan yang dihitung secara tepat menciptakan kolom hidrostatik yang menahan tekanan yang sangat besar itu. Menari dengan tekanan dahsyat. Segala sesuatu di platform ini adalah latihan dalam mengelola tekanan kolosal. Ini bukan metafora, ini adalah fisika murni dan brutal. Pipa-pipa yang mengangkut minyak mentah dari sumur ke tangki pengolahan menahan tekanan yang dapat memotong lengan manusia seperti mentega jika persendiannya gagal. Kompresor yang menyuntikkan gas untuk mempertahankan tekanan reservoir adalah ruang-ruang perjuangan konstan. Separator, tempat minyak mentah, gas, dan air dipisahkan, adalah kuali para raksasa di mana kekuatan yang berlawanan saling menyeimbangkan dalam balet yang halus namun keras. Operator tidak secara langsung menyentuh kekuatan-kekuatan ini. Mereka menguasainya melalui hutan katup. Katup penghalang, katup kontrol, katup pengaman, katup pelepas tekanan. Beberapa di antaranya manual, berupa roda besar yang membutuhkan puluhan putaran dan kekuatan 2 orang untuk menggerakkannya. Yang lain digerakkan secara hidrolik atau elektrik, dikendalikan dari layar. Tetapi dalam keadaan darurat, filosofinya jelas, kegagalan pasti. Katup-katup tertentu dirancang untuk menutup secara otomatis jika mendeteksi penurunan tekanan, peningkatan suhu, atau sinyal kebakaran. Itulah sphincter monster itu, refleks terakhirnya untuk mempertahankan diri. Bekerja di samping sistem-sistem ini seperti menari dengan naga yang sedang tidur. Seorang teknisi yang mengkalibrasi pemancar tekanan pada saluran listrik tahu bahwa di antara sarung tangannya dan kekuatan logam yang terkendali hanya ada cincin O setebal pensil. Seorang tukang las yang memperbaiki braket di sebelah saluran gas bertekanan tinggi tahu bahwa panas dari busur lasnya secara teori dapat melemahkan logam dan menyebabkan retakan. Profesi paling berbahaya, pemeliharaan di neraka. Jika pengeboran adalah jantung dan pengolahan adalah perut dari binatang buas, pemeliharaan adalah bagian yang terus-menerus berperang dengan sistem kekebalan tubuhnya. Dan di medan perang ini, beberapa pertempuran melegenda karena risikonya. Bayangkan seorang tukang las terbungkus dalam pakaian tahan api di atas menara ventilasi 40 meter di atas laut. Angin berhembus kencang, mencoba merobek maskernya. Di bawahnya, hanya jeruji tangga dan kekosongan yang dihiasi oleh gelombang berbusa. Misinya, memperbaiki retakan di saluran yang membawa gas buang. Sebelum dia mendekat, saluran tersebut telah dibersihkan dengan nitrogen, diisolasi, dan diuji dengan detektor gas. Tetapi keraguan selalu ada. Kantung gas, sisa mungkin telah terperangkap. Percikan api yang tersesat dapat menemukan jalannya. Busur lasnya menciptakan matahari mini yang menyilaukan, melelehkan baja pada suhu ribuan derajat sementara angin mencoba mencuri panas yang dibutuhkan untuk pengelasan yang kuat. Setiap gerakan diperhitungkan, setiap napas di bawah masker dilakukan dengan sadar. Atau pertimbangkan penyelam pemeliharaan. Mereka bukanlah penyelam-penyelamat, melainkan teknisi yang turun ke kaki-kaki anjungan yang terendam. Dunia mereka adalah kegelapan hijau yang dingin. Tekanan air pada kedalaman 30 meter 4 kali lipat tekanan atmosfer. Mereka bekerja dengan peralatan hidrolik khusus, diterangi oleh lampu sorot yang menarik kawanan ikan yang penasaran. Musuh mereka adalah korosi galvanik, kanker baja di laut. Mereka memeriksa anoda pengorbanan, batang seng besar yang berkorosi sebagai pengganti struktur baja. Mereka mengukur ketebalan kaki-kaki anjungan dengan ultrasonik, mencari keausan yang tak terlihat. Bahaya terbesar mereka bukanlah hiu, melainkan terjerat, saluran pasokan udara mereka tersangkut di jaring, atau perubahan arus yang tiba-tiba yang membanting mereka ke logam. Bahaya yang tak terlihat dan terlihat. Platform ini merupakan katalog ancaman, beberapa sejelas kepalan tangan, yang lain sehalus bisikan beracun. Di antara yang tak terlihat, hidrogen sulfida H2S adalah yang paling utama. Gas ini, yang berbau seperti telur busuk dalam konsentrasi rendah, melumpuhkan indera penciuman dalam dosis tinggi dan membunuh dalam hitungan detik melalui henti napas. Gas ini dapat merembes dari sumur, menumpuk di ruang tertutup, atau bersembunyi di pipa yang dibuka untuk perawatan. Setiap pekerja mengenakan detektor H2S pribadi diikat pinggang mereka,
sebuah alat kecil yang akan membunyikan alarm nyaring jika kadarnya meningkat. Ini adalah pengingat konstan bahwa udara yang Anda hirup dapat menjadi algojo Anda kapan saja. Kemudian ada musuh yang terlihat paling utama, api. Dalam struktur yang terbuat dari baja, diisi dengan hidrokarbon, listrik, dan oksigen, api adalah mimpi buruk yang mutlak. Korsleting, kebocoran gas yang menemukan percikan api, mesin yang terlalu panas, salah satu dari ini dapat melepaskan malapetaka dalam waktu kurang dari 1 menit. Sistem pemadam kebakarannya sangat besar, penyemprot air laut, penyemprotan CO2 di ruang mesin, busa pengembang. Tetapi semua orang tahu bahwa jika terjadi kebakaran besar, pilihannya terbatas. Berdoa agar sistem otomatis berfungsi dan bergegas ke stasiun naik rakit penyelamat, sebuah perjalanan melalui labirin logam yang bisa menjadi oven. Dan di atas semua itu, ada kekuatan elemental yang menyatukan anjungan. Cuaca. Badai di lepas pantai tidak seperti badai di darat. Itu adalah monster angin yang meraung dengan kecepatan badai, dengan gelombang yang dapat mencapai ketinggian 15-20 meter, menghantam anjungan dengan kekuatan seperti serangan bom. Pekerjaan berhenti. Apapun yang tidak diikat dengan rantai akan terbang. Struktur bergoyang, berputar, mengerang dengan suara yang menghancurkan jiwa. Mata uang tak terlihat, isolasi, kelelahan, dan keretakan. Apa yang diambil platform bukan hanya waktu. Ia mengambil identitas. Isolasi paksa, hidup bersama wajib dengan orang asing, pengurangan hidup menjadi fungsi dasar dan pekerjaan, bertindak seperti asam pada kepribadian. Psikolog menyebutnya sindrom adaptasi terhadap lingkungan ekstrim, tetapi para pekerja mengenalnya sebagai menjadi platform. Ini adalah pengerasan emosional, kapalan yang terbentuk untuk melindungi Anda dari keausan terus-menerus. Tetapi kapalan itu tidak hilang dengan mandi ketika Anda pulang. Anda tiba dalam keadaan mati rasa. Frustrasi kecil dalam kehidupan rumah tangga yang dulu Anda tangani, sekarang tampak meledak, absurd. Kesabaran, otot yang tidak dilatih dalam lingkungan dengan perintah yang jelas dan respons langsung, telah mengalami atrofi dari 50 ke 50. Kehidupan terbagi dalam rotasi. Sistem rotasi, yang terkenal dengan sistem 28 hari kerja, 28 hari libur, atau 14 hari kerja dan 14 hari libur, atau bahkan 21 hari kerja dan 21 hari libur, dipasarkan sebagai keuntungan utama. Anda bekerja setengah tahun. Tetapi itu adalah ilusi matematis yang menutupi keretakan eksistensial. Anda tidak menjalani 1 tahun penuh. Anda menjalani 2 kehidupan paralel yang jarang sinkron. Kehidupan A adalah kehidupan di platform, dunia keamanan abu-abu, biru, dan oranye, yang diatur oleh jam kerja, kebisingan, dan kewajiban. Kehidupan B adalah kehidupan di darat, warna, kekacauan, keluarga, manajemen, waktu luang. Masalahnya adalah peralihan, perubahan pola pikir. Beberapa hari pertama di rumah bukanlah untuk istirahat, melainkan untuk dekompresi. Tubuh dan pikiran Anda masih berada di zona waktu platform, masih dipercepat, masih dalam mode bertahan hidup. Anda benar-benar perlu melakukan detoksifikasi dari stres. Kemudian, tepat ketika Anda akhirnya menyesuaikan diri, ketika Anda mulai menjadi ayah atau suami lagi dan bukan tukang bor shift siang, kalender sudah menghitung mundur hari-hari hingga kepulangan Anda. Kecemasan sebelum keberangkatan dimulai. Perasaan bahwa setiap momen bahagia dibayangi oleh hitungan mundur. Anda tidak dapat berkomitmen pada rencana jangka menengah. Perjalanan sekolah, pernikahan teman, ulang tahun orang tua Anda, semua ini mungkin terjadi selama minggu kerja Anda. Anda merindukannya. Titik. Kehidupan sosial Anda menyusut menjadi interval antara kerja dan rumah, dan teman-teman yang tidak memahami ritme asing ini akhirnya berhenti menelepon. Membongkar legenda. Angka sebenarnya di balik mitos. Mari kita bahas angka-angkanya sekarang. Alasan mengapa semua ini secara teori bermanfaat. Saatnya untuk membedah legenda dan melihat angka-angka tanpa aura risiko. Angka-angka ini adalah rata-rata berdasarkan pasar laut utara dan perairan dalam, beberapa pasar dengan bayaran tertinggi,
dan dapat sangat bervariasi tergantung pada perusahaan, negara, dan harga minyak. Seorang pekerja kasar, posisi tingkat pemula, buruh tidak terampil yang membersihkan, mengecat, dan membantu tugas-tugas berat, dapat memperoleh penghasilan kotor antara €3.500 dan €5.000 per bulan. Tetapi, perlu diingat, gaji itu hanya dibayarkan untuk hari kerja. Dengan rotasi 28/28, itu berarti mereka mendapatkan uang itu dengan bekerja setengah tahun. Oleh karena itu, gaji tahunan kotor mereka yang setara akan berkisar antara €21.000 dan €30.000. Di darat, seorang pekerja konstruksi terampil mungkin mendapatkan sekitar €18.000. Premi risiko dan isolasi memang nyata tetapi tidak terlalu tinggi pada level ini. Seorang tool pusher, pengawas pengeboran shift, dengan pengalaman 10 tahun dan sertifikasi yang substansial, adalah cerita yang berbeda. Mereka dapat memperoleh antara €800 dan €1.200 per hari. Dengan rotasi 28/28, gaji kotor bulanan mereka dapat berkisar antara €22.000 hingga €33.600. Setara tahunannya antara €132.000 dan €200.000 kotor. Seorang insinyur projek senior di kota besar di darat dengan pengalaman serupa mungkin mendapatkan €80.000 atau €90.000 per tahun. Di sini, bonusnya sangat besar, seringkali 100% atau lebih. Seorang insinyur pengeboran senior, otak di balik sumur, dapat memperoleh kontrak €1.500 per hari atau lebih, mencapai pendapatan kotor tahunan melebihi €250.000. Rekan mereka di perusahaan konsultan dalam negeri mungkin hanya akan mendapatkan sekitar €120.000. Namun, angka bruto tersebut hanyalah ilusi. Pertama, ada pajak. Banyak kontrak ini melalui perusahaan yang memiliki struktur pajak yang kompleks, tetapi pada akhirnya, otoritas pajak mengambil potongan yang sangat besar. Kedua, selama 28 hari libur Anda tidak menghasilkan pendapatan apapun. Anda harus menghemat uang tersebut untuk menutupi pengeluaran selama 2 bulan, termasuk cicilan rumah, mobil, dan keluarga. Ketiga, ada biaya reintegrasi ke dalam kehidupan. Pengeluaran besar untuk rekreasi, perjalanan, atau hadiah mahal untuk mengimbangi ketidakhadiran, yang cenderung meroket selama periode liburan. Pada akhirnya, arus kasnya sangat besar tetapi tidak menentu. Anda menghasilkan banyak uang, hanya untuk kemudian secara paradoks harus mengelola uang Anda dengan sangat hemat selama setengah tahun, atau jatuh ke dalam siklus berbahaya, menghamburkan uang untuk hal-hal duniawi, dan kemudian dengan penuh harap menunggu penerbangan berikutnya yang akan memberi Anda lebih banyak uang lagi. Ketika tubuh dan pikiran mengatakan cukup, platform ini meninggalkan bekas luka yang tidak dapat dihapus oleh waktu. Yang paling umum adalah gangguan pendengaran. Bahkan dengan pelindung telinga, paparan kronis terhadap kebisingan mesin berat, kompresor, dan bor pada akhirnya akan berdampak buruk. Tinnitus bernada tinggi, dering konstan di telinga, menjadi soundtrack permanen usia tua Anda, pengingat setiap shift yang Anda kerjakan. Masalah sendi dan punggung adalah hal yang biasa, bukan pengecualian. Membawa beban dalam postur yang tidak alami, di lantai berlubang yang tidak meredam getaran, di bawah getaran konstan, akan mengikis lutut, pinggul, dan tulang belakang, seolah-olah mereka milik mesin tua. Stres kronis, pendamping yang tak terpisahkan, adalah racun yang bekerja lambat. Stres membuat tekanan darah tetap tinggi, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Paparan bahan kimia, meskipun terkontrol, tetap konstan. Hidrokarbon aromatik, aditif lumpur pengeboran, produk pembersih industri. Efek jangka panjangnya merupakan bidang studi, tetapi bayangan potensi masalah pernapasan atau dermatologis selalu ada. Dan kemudian ada aspek mentalnya. Dalam konteks ini, kelelahan kerja bukan hanya sekadar kelelahan akibat pekerjaan. Ini adalah kelelahan eksistensial, hutang tidur dan kedamaian yang dituntut tubuh cepat atau lambat. Banyak veteran berhenti bukan karena penghasilannya tidak lagi bagus, tetapi karena kondisi fisik atau mental mereka menyerah. Akan tiba suatu hari ketika gaji, sebesar apapun,
tidak lagi dapat membeli ilusi bahwa kesehatan adalah sumber daya yang tak terbatas. Neraca keuangan, pertukaran Faustian. Jadi apakah itu sepadan? Tidak ada jawaban tunggal, karena persamaannya diselesaikan dalam privasi setiap individu. Ini adalah pertukaran Faustian, di mana Anda menawarkan bertahun-tahun hidup Anda sebagai imbalan atas kekuasaan. Bukan supernatural, tetapi financial. Bagi sebagian orang, ini adalah kesepakatan seumur hidup. Seperti Carl, seorang pria Norwegia berusia 45 tahun yang bekerja sebagai tukang las bawah air. Saya kehilangan pernikahan pertama saya. Saya tidak melihat putri-putri saya tumbuh dewasa. Saya memiliki lutut titanium dan saya mendengar tinnitus. Tetapi dengan apa yang saya peroleh dalam 15 tahun, istri kedua saya dan anak-anak saya saat ini tidak perlu khawatir tentang uang. Saya membeli hutan. Saya memiliki kedamaian. Bagi saya, itu sepadan dengan setiap detik kedinginan dan ketakutan. Baginya, uang adalah alat untuk membeli kebebasan di masa depan dengan harga pribadi yang bersedia dia bayar. Bagi yang lain, itu adalah jebakan emas. Seperti Ana, seorang insinyur kontrol asal Spanyol yang berhenti setelah 8 tahun. Saya pergi dengan berpikir bahwa saya kuat, bahwa saya sedang membangun masa depan. Saya kembali dengan serangan panik karena melewatkan penyakit dan kematian ibu saya. Uangnya memang ada di rekening, tapi saya tidak bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Saya membeli apartemen, tetapi saya menjual masa muda dan ketenangan pikiran saya. Itu adalah kesalahan termahal dalam hidup saya, dan saya tidak berbicara tentang uang. Keseimbangan akan condong ke satu sisi atau sisi lain tergantung pada apa yang paling Anda hargai pada tahap kehidupan Anda saat itu. Jika Anda masih muda, belum menikah, tenggelam dalam hutang, dan sangat ambisius, platform ini dapat menjadi accelerator brutal menuju stabilitas keuangan. Platform ini memberi Anda dalam 5 tahun apa yang akan Anda kumpulkan dalam 20 tahun jika bekerja di darat. Tetapi jika Anda sudah berkeluarga, jika Anda menghargai kehidupan sehari-hari, kehadiran, dan kesehatan mental di atas hal-hal materi, setiap hari di laut akan menjadi luka kecil di jiwa Anda. Ini bukan pekerjaan. Ini adalah pilihan hidup yang radikal. Mereka tidak mempekerjakan karyawan. Mereka merekrut sukarelawan untuk misi berisiko tinggi dan imbalan tinggi dengan kompensasi yang sebanding dengan pengorbanan yang dituntut. Jadi, lain kali Anda mendengar tentang gaji impian di tengah samudra, ingatlah bahwa itu bukanlah hadiah. Itu adalah harga yang dinegosiasikan untuk pengorbanan total. Sebuah pertukaran yang diperhitungkan antara hari-hari kehidupan normal dan minggu-minggu pengabdian di benteng baja, antara kenyamanan dan tantangan ekstrim, antara kehadiran dan ketidakhadiran. Anjungan minyak bukan hanya tempat kerja. Itu adalah wadah di mana ambisi manusia, rekayasa yang kejam, dan ketidakpedulian samudra bertabrakan. Dan gaji, setinggi apapun kelihatannya, hanyalah puncak gunung es yang dasarnya terbuat dari kesepian, risiko, dan ketahanan luar biasa. Pertanyaan sebenarnya bukanlah berapa banyak yang mereka bayarkan, tetapi apa yang Anda rela bayarkan.